Oke, dilanjut bosku. Nah, sekarang saya akan mencolokkan mesin cucinya memakai cara manual yang seperti ini. Apakah dinamonya berputar atau tidak? Kalau memang berputar, berarti di atas penutup mesin cucinya ada kabel yang terputus karena digigit oleh tikus. Jadi kabel tikusnya masuk lewat celah yang seperti ini bosku ke atas. Sekarang saya akan menghidupkannya. Nah, dia berputar bosku. Sekarang saya akan membuka penutup atas mesin cucinya. Oke, sekarang saya akan membukanya. Oke, sangat mudah. Oke, baut yang pertama sudah dibuka, kita lanjut baut yang kedua. Oke, baut yang kedua sudah terbuka. Kita lanjut membuka penutup atas mesin cucinya. Ada jungkil seperti ini bosku. Nah, seperti ini. Itu ada ketuk-ketuk seperti ini. Sebentar bosku. Terbuka penutup atas mesin cucinya. Jadi pengkait kabel mesin cucinya ada gunting, karena kalau tidak digunting sulit untuk menarik bagian penutup atas mesin cucinya bosku. Sekarang saya akan kita lihat bersama-sama. Ini kalau masalah kabel tidak ada yang terputus, tapi dinamonya tidak berputar sama sekali ataupun tidak berdengung. Nah, sekarang saya akan memutar dinamo pencucinya. Bisa jadi timernya memang sudah rusak. Sekarang saya akan mencolokkan mesin cucinya bosku, memakai colokan mesin cucinya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tidak mutar sama sekali bosku. Berarti ini timernya sudah bermasalah. Untuk memastikan timernya sudah bermasalah atau tidak, jadi kabel yang berwarna putih ini yaitu kabel yang langsung kecolokan mesin cucinya. Setelah itu Anda hubungkan ke salah satu kabel yang duanya ini, yang berwarna merah ataupun yang berwarna biru, untuk memastikan apakah benar timernya sudah rusak atau tidak. Nah, sekarang saya akan mencabut colokan mesin cucinya. Saya akan melepas kabelnya bosku. Oke. Akan melepas soket kabel timernya. Tidak, kedua kabelnya yang berwarna merah dan biru saya gunting. Setelah itu saya akan hubungkan ke kabel yang berwarna putih,
yaitu kabel yang langsung ke colokan mesin cucinya. Nah, seperti ini Anda hubungkan untuk memastikan timernya sudah rusak ataupun tidak. Oke, sudah saya hubungkan. Sekarang saya akan mencolokkan mesin cucinya. Bentar bosku, saya akan memperlihatkan. Saya akan mencolokkan mesin cucinya. Nah, berputar bosku. Berarti kalau memang seperti ini jelas timernya sudah rusak. Sekarang saya akan mengganti timer yang 3 kabel bosku. Kalau seperti ini berarti jelas timernya sudah rusak. Ini alhamdulillah po, timernya po yang rusak. Sekarang saya akan sekarang saya akan mengganti timer 3 kabel yang modelnya seperti ini bosku, tidak sama dengan timer mesin cuci bawaannya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan lingkungan Kampung Kalanganyar bosku yang menuju ke pantai Pulau Putri. Nah, ini lingkungan Kampung Kalanganyar. Oke, sekarang saya akan melepas baut-baut yang seperti ini bosku, agar mudah di saat pemasangan timer barunya. Nah, terlebih dahulu saya akan pending supaya durasinya tidak terlalu lama. Oke, dilanjut bos. Saya sudah melepas bagian yang seperti ini di penutup mesin cucinya. Setelah itu saya akan melepas yang bagian yang seperti ini yang berwarna hitam, karena saya akan melepas timer bawaannya. Setelah itu saya akan melepas knob timernya. Anda tarik saja, nah seperti ini. Setelah itu Anda tarik timernya. Nah, seperti ini bosku model timer mesin cucinya yang merek Sharp. Sedangkan timer yang baru yang seperti ini berbeda, tidak masalah. Nah, jadi di saat Anda memasang timer yang baru, berhubung tadi posisinya seperti ini, setelah itu Anda posisikan seperti ini lagi bosku. Jadi posisi kabelnya berada di bawah agar knob timernya posisinya seperti ini, seperti awal. Kalau memang Anda cara pemasangannya benar. Nah, seperti itu bosku. Sekarang saya akan menyingkirkan timer yang lama. Oke, sekarang saya akan memasang timer yang baru. Nah, di sini saya akan kasih tahu bosku, berhubung bagian yang seperti ini model timer bawaannya dia lebih pendek, sedangkan model timer yang baru lebih panjang bosku, sehingga pada saat Anda memasang timernya dia mentok di bagian yang seperti ini. Jadi Anda patahkan bosku, Anda patahkan seperti ini. Saya akan memperbesar. Ya, pakai si cewek. Anda patahkan. Nah, seperti ini. Anda gunakan memakai tang. Nah, seperti ini bosku. Anda patahkan agar bagian seperti ini tidak mentok. Nah, setelah itu saya akan memasang timernya. Akan memasang timer yang baru.
Anda posisikan knopnya. Nah, seperti ini bosku. Oke. Nah, kalau memang kira-kira sudah tepat dan putarannya empuk, setelah itu berhubung bagian yang seperti ini tadi saya patahkan. Setelah itu Anda kasih kabel tis bosku, agar bagian yang seperti ini dia tidak bergerak. Oke, sekarang saya akan memakai kabel tis atau tali balang. Oke, sudah saya kasih tali balang dan sudah saya kencangkan. Setelah itu saya akan menghubungkan kabel timer yang baru. Dan jadi posisinya harus bisa disesuaikan. Nah, jadi yang ini posisinya bagian yang sebelah kanan yang menuju ke colokan mesin cucinya Anda hubungkan bosku. Nah, seperti ini sama kabel timer yang baru, posisinya harus sama, sebelah kanan Anda hubungkan. Nah, seperti ini saya hubungkan. Sekarang saya akan putuskan saja soketnya. Akan hubungkan. Setelah itu saya akan kasih pelekat. Oke, saya akan kasih pelekat, pakai isolasi merek Nito, karena isolasi merek Nito daya perekatnya sangat kuat sekali bosku. Nah, setelah itu barulah Anda menghubungkan kedua kabel timernya. Anda bolak-balik tidak masalah bosku, karena fungsinya sama. Sekarang saya akan menghubungkan kemana saja, tidak masalah karena jalurnya sama. Terkecuali kabel yang seperti ini harus sesuai bosku ke langsung colokan mesin cucinya. Oke, setelah itu saya akan hubungkan lagi kabel timer yang satunya lagi. Biarkan ku menggapaimu. Setelah itu saya akan memasang penutup timernya. Oke bosku, saya akan memasang untuk timernya. Nah, terlebih dahulu saya pending saja supaya durasinya tidak terlalu lama. Oke, dilanjut bosku. Nah, di sini sudah saya pasang dan saya hubungkan kabel-kabelnya. Nah, di sini saya akan kasih tahu lagi di saat Anda memasang timer yang baru. Jadi posisi bautnya harus tepat bosku, agar knob timernya berada di tengah-tengah. Kalau memang Anda kurang tepat cara pemasangan timernya, maka knob timernya akan berada di pinggir bosku. Jadi timernya akan mentok, dan timernya juga tidak akan kuat tahan lama kalau memang
cara pemasangan timernya kurang tepat bosku. Oleh karena itu Anda harus bisa menyesuaikan baut timernya di bagian yang seperti ini. Nah jadi seperti itu. Nah, sekarang saya akan menerap penutup atas mesin cucinya. Silakan saja bosku kalau memang Anda paham tentang apa yang saya sampaikan. Sekarang saya akan bentar bosku, ada baut yang belum dipasang. Oke, dilanjut bosku. Sekarang sudah saya terap penutup atas mesin cucinya dan sudah saya pasang juga baut-bautnya. Setelah itu saya akan mencolokkan mesin cucinya apakah dinamonya sudah berputar normal atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba memutar timernya bagian pencuci. Dia tidak berputar bosku. Nah sudah berputar bosku. Nah jadi seperti itu salah satu penyebab mengapa dinamo mesin cuci tidak bisa berputar. Bisa tiga ciri-cirinya jika timernya sudah rusak. Yang pertama yaitu pada saat Anda memutar timernya dia langsung ngejepret bosku. Itu ciri yang pertama kalau timernya sudah rusak. Ciri yang kedua, pada saat Anda memutar timernya, posisi timernya atau knob timernya berdiam diri bosku, tidak berjalan dengan mundur. Berarti itu ciri yang kedua. Sedangkan ciri yang terakhir, kalau model yang seperti ini, di saat Anda memutarnya dinamonya tidak berputar bosku. Jadi harusnya tidak berpindah ke kabel yang dua ini. Nah jadi seperti itu tentang ciri-ciri timer yang sudah rusak. Oke, sampai di sini saja konten yang saya berikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk Anda semua. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan saja. Insya Allah saya akan menjawabnya apa yang saya ketahui. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.